Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri pembelajaran berikutnya. Untuk di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang HTML, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga kita bisa mengetahui lebih dalam mengenai HTML dan bagaimana cara menggunakan HTML untuk membantu kita membuat website ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan juga mendapatkan keberkahan tersebut. Berdoa mulai. Baik, untuk memulai seri kali ini ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama adalah kode editor. Kode editor di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman boleh menggunakan kode editor yang lain, boleh Notepad++, ataupun Sublime, ataupun Atom. Tetapi saran saya jangan gunakan Notepad bawaan dari Windows karena banyak sekali kekurangannya ya. Gitu. Jadi minimal kita gunakan Notepad++. Oke, kita langsung saja memulai praktikumnya. Teman-teman boleh memulai dengan membuka folder baru atau membuat folder baru di mana saja boleh, mau di dokumen, mau di C, mau di D, mau di folder manapun boleh ya. Klik kanan new folder ya, new folder. Kalau misalnya sistem operasinya selain dari Windows, menyesuaikan saja. Kalau di Linux bisa dengan membuat MK atau make directory, itu pun juga misalnya di Macintosh teman-teman boleh menyesuaikan. Di sini saya akan tulis 11 RPL. Nama foldernya 11 RPL karena memang pembelajaran ini untuk SMA kelas 11 RPL. Kemudian dibuka folder ini. Kalau yang udah install Visual Studio Code itu kamu tinggal klik di sini, kemudian ketikkan cmd gitu ya, enter. Nah, nanti muncul command prompt begini, kamu ketikkan kode spasi titik. Nah, ini otomatis nanti Visual Studio Code-nya terbuka ya teman-teman ya. Itu terbuka. Visual Studio Code-nya terbuka dan sudah masuk di folder 11 RPL gitu. Kalau yang nggak bisa atau belum bisa dengan cara ini, boleh dengan file, open folder, kemudian pilih foldernya, kemudian di bawah pilih select folder. Ini juga sama ya, nanti keluarnya juga di lokasi yang sama. Baik, segera setelah kita masuk ke directory ini, kita klik new file. Di sini ada tanda seperti tanda begini ya, new file. Di sini diklik, terus di situ index.html gitu ya, index.html. Nanti akan muncul di bilah sebelah kanan seperti ini, index.html. Nah, di sini kita akan mulai mengisikan sintaks kita. Kalau menggunakan Visual Studio Code, pastikan Emmet sudah terinstall. Tapi biasanya kalau begitu install baru, Emmet sudah terinstall. Emmet itu buat apa? Emmet itu adalah extension yang memudahkan kita untuk memenuhkan atau melengkapi elemen-elemen HTML kita tanpa harus mengetik semuanya dari awal. Misalkan kalau di Visual Studio Code kita ketikkan tanda seru begini, dia akan muncul abbreviation atau snippet ya. Snippet itu tulisan bantuan seperti ini ke sebelah kanan yang dimana kalau Anda klik, nah dia otomatis mengisi minimal kebutuhan minimal yang ada di dalam HTML. Sebenarnya HTML ini tanpa ini pun bisa dipakai ya. Jadi HTML itu struktur dasarnya yang penting itu adalah head ya, kemudian body ya, body, head dan body ini yang penting itu ya sebenarnya. Ini ya, head dan body. Dengan ada dua tag head dan body ini juga sudah cukup sebenarnya untuk bisa membuat HTML ya. Tapi kalau struktur lengkapnya kita menggunakan ini aja, tanda seru ya, sehingga bisa lengkap seperti ini. Di sini mulai dari tipe HTML-nya, ini artinya HTML5, kemudian bahasa yang dipakainya bahasa Inggris, kemudian di head-nya ini adalah bagian yang tadi saya bilang penting karena ada meta. Meta itu bisa kita definisikan untuk karakter setnya, kemudian juga meta ini juga untuk misalnya scaling dan width-nya, dan meta juga bisa digunakan untuk misalnya membantu untuk
search engine di Google untuk mencari website kita, ya tag kita. Meta juga bisa gunakan untuk misalnya behavior atau perilaku-perilaku yang ada di dalam web kita, misalnya auto refresh juga bisa dibikin di dalam Meta. Kemudian title di sini nanti akan muncul di bilah tab paling atas sebagai judul dari halaman HTML kita ya. Baik, untuk ini di title kita tulis aja menu utama ya, menu utama atau ini main atau dashboard ya, kan dashboard ya, dashboard. Jadi nanti kita bikin sebuah menu di sini di menu di indeks HTML ini. Menu untuk nanti ketika diklik ada beberapa hal yang diakses. Ada 3 pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah heading, yang kedua adalah link, yang ketiga adalah elemen-elemen list. Ya. Ini teknik belajar HTML secara cepat. Jadi mungkin kurang lengkap. Teman-teman nanti kalau pengen lengkap bisa kunjungi link Web3 School sebagai pembelajarannya. Tapi ini pembelajaran secara cepat ya. Gitu. Pertama adalah elemen heading. Heading di sini kita mulai dengan tulisan H ya. H itu artinya heading. Heading. Nah, di sini muncul heading mulai dari H6, H5, H4, H3, H2, H1. Makin kecil angkanya tulisannya makin besar ya. Saya pilih H1 karena saya pengen menu makin besar. Nah, teman-teman boleh lihat di sini ada tag pembuka namanya. Ini tag penutup ya. Tag penutup ditandai dengan garis miring. Apa gunanya? Kalau dalam peristilahan web ini artinya bungkus ya. Jadi elemen, misalnya ini elemen ya. Elemen yang ada di dalam tag H1 dan tutup H1 itu ibarat kata elemen ini kita bungkus dan dipengaruhi dengan tag H1 gitu. Jadi kalau misalnya kita save dan kita masuk ke folder yang kita mau ini, kemudian kita pengen lihat hasilnya gimana. Nah, elemen ini akan hurufnya jadi besar gitu ya. Nah, misalnya di sini kita bikin lagi H2 ya. H2. Di sini kita bikin H2. Itu. Kemudian di sini kita bikin elemen lagi ya. Itu lebih kecil daripada yang atas ya, teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ini kita hapus ya? Terus ya. Jadi nggak terpengaruh jadinya ya, nggak terpengaruh. Nah kalau ini jadinya nggak ada yang terpengaruh, padahal kita pengen yang ini menjadi H1, yang ini jadi H2 ya, kita pengennya begitu. Jadi kita harus bungkus dengan tutup H1, di sini kita bungkus dengan tutup H2. Itu sebagai contoh aja ya, H2 itu ya. Oke, itu jadi penting untuk membungkus ini. Jadi H1, H2 dengan H2 gitu ya. Elemen pembungkus ini biasanya akan mulai terpengaruh nanti kalau sudah besar ya. Saya pakai div ini yang sering menjadi bermasalah, tag pembuka dan tag penutup. Di sini kita bikin menu utama gitu, menu utama. Karena kita mau bikin menu, nanti di bawah menu utama itu ada menu-menunya, list menu. Nah, di sini kita akan bikin komentar. Komentar itu dengan tanda seru, strip-strip gitu. Komentar itu adalah baris sintak yang tidak dijalankan oleh sistem. Jadi ini akan diabaikan. Jadi cuma sebagai penanda aja buat kita sebagai programmer ya, misalnya untuk mengingatkan tag ini tuh jangan dijalanin. Misalnya di sini kita pilih
di sini menu ya, menu utamanya di sini. Kemudian di bawahnya kita bikin lagi komentar ya, komentar isi menu ya. Nah ini nggak akan muncul di layar, nggak akan muncul di layar ya, nggak akan muncul di layar, nggak akan muncul di layar ya, nggak akan muncul di layar. Selanjutnya adalah kita ketikkan isi HTML-nya. Di sini saya mau bikin UL ya. Ada list itu jadi kayak gini nih, kayak 1, 2, 3. Ini list namanya ya. Kalau misalnya ada angkanya berarti OL. OL itu on ordered list. Ya. Kalau listnya pengen nggak ada angkanya, misalnya bintang. Ini namanya UL, unordered list. Kemudian sebelahnya ini nih, namanya ini namanya list item, LI. Cara pakainya di HTML gini ya. Teman-teman ketik aja UL gitu, enter. Nah, UL, kemudian kita bikin list itemnya. Yang pertama misalnya biodata gitu. Kemudian yang kedua artikel. Gitu. Kita pengen bikin 2 menu ya, biodata dan artikel. Ini nanti tampilnya begitu ya, biodata dan artikel. Kalau misalnya diganti jadi OL di sini, jadi OL gitu ya, jadi OL ini, maka dia akan berubah menjadi angka ya. Gitu. Jadi kita pakai yang OL aja ya, supaya nanti dia berubah menjadi itu namanya bullet. Nah, kita pengen begitu biodata diklik, pindah link, pindah halaman yang lain, halaman khusus biodata. Begitu diklik artikel, halamannya halaman khusus artikel ya. Kita pakai tag baru namanya link to A ya. A itu. A itu singkatan dari Ancor. Ya, Ancor itu kayak jangkar ya. Iya, memang seperti jangkar ibaratnya. A itu href. Nah, href ini diisi tujuannya. Ya, tujuannya kemana? Biasanya tujuannya filenya HTML juga. Di sini saya bikin biodata.html gitu ya, teman-teman ya. Itu kemudian di bawahnya sama di sini artikel.html. Nah, ini kan berada di luar. Lihat ya, tulisan biodata di luar tag A. Kita lihat apa yang terjadi ya. Tidak ada yang terjadi ya, karena tadi si tulisan biodata di luar tag A. Nah, itulah kenapa kita harus ngerti bungkus-membungkus itu. Jadi supaya terpengaruh, kita pengen kan tulisan biodata ini bisa diklik. Kita pengen kan tulisan biodata bisa diklik. Makanya ini kita masukin ke sini. Gitu. Sehingga nanti bisa diklik. Tuh, ya bisa diklik. Berubah tuh. Kalau bisa diklik bentuknya jadi tangan ya. Kalau misalnya nggak bisa diklik nggak berubah bentuk. Yang ini juga sama nih. Ya, kita harus pindahin ke dalam sana. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah kita bikin file baru di sini. Yang pertama namanya apa tadi, biodata.html ya. Itu enter. Kedua adalah artikel.html ya. Di sini kita isi lagi aja tanda seru. Begitu enter. Terus di sininya kita title-nya kita ganti biodata misalnya. Di bawahnya kita tulis heading 1 gitu. Biodata saya. Di bawahnya boleh pakai tag pre ya. Pre itu sesuai dengan pengetikannya. Itu pengetikannya misalnya nama, misalnya Andika Perkasa ya, jabatan KSAD ya, gitu.
misalnya bagian jenderal ya, jenderal bintang 4 ya, Pak Andika misalnya ya, gitu ya. Save. Terus di artikel ini kita bikin lagi sini misalnya artikel itu. Kalau di Visual Studio kita bisa pakai lorem ya. Lorem itu apa sih? Lorem itu kayak dummy ya, dummy teks, nah, kayak begini, teks bohong-bohongan gitu ya. Untuk ya ngisi-ngisi konten ya, kita isi tag lorem ini dengan P ya. P itu buat paragraf ya. Kalau pre itu pengetikannya sesuai dengan aslinya diketik di kode editor begitu ya, tampilnya juga begitu gitu. Kalau pre ini kita kasih heading lagi ya teman-teman ya, headingnya satu misalnya, headingnya artikel gitu. Strukturnya ya gini ya, HTML, title, body, H1, P. Biodata juga sama, biodata pre ini indeksnya sama ya. Jadi begitu diklik biodata pindah ke file biodata, begitu diklik artikel pindah ke artikel. Nah, nanti di pembelajaran berikutnya kita memasukkan gambar, audio, dan video ya. Tujuan pembelajaran hari ini teman-teman bisa mengerti mengenai link di HTML dan juga struktur-struktur dasar di HTML. Kita lihat hasil pekerjaan kita. Begitu diklik biodata pindah ke sini, ke halaman ini. Begitu diklik artikel pindah ke halaman yang ini ya. Nah, itu yang masih kurangnya di sini, kalau bisa tambahin link kembali ke menu asal gitu ya. Sama di sini juga klik link kembali ke menu asal, itu belum saya buat. Teman-teman pasti bisa buat. Nah, ini di atas ini title-nya ya, nih di sini munculnya di title tuh di sini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.